Oke, Pak Muki sudah datang? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh iya, oke. Oke, kita mulai, Pak ya. Ya, Pak. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sesuai dengan permintaan Nulinda Pinkan, pada hari ini kita mengadakan seminar proposal. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Muklis, Bapak Dr. Muklis yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu Lydia Nasvina yang sudah berkenan juga pada hari ini untuk sebagai dosen penguji dan juga sebagai dosen memberikan masukan dan untuk kesempurnaan proposal ini. Kemudian pada masa ini Nulinda Pinkan akan mempresentasikan pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020 sebelum dan masa pandemik. Nulinda Pinkan ini adalah semester 7 sekarang, semester 7. Jadi lagi seminar juga angkatan 2018 ya. Jadi mudah-mudahan bisa lancar skripsinya. Dan pada kesempatan ini juga kami mengharapkan dari Bapak Dr. Muklis sama Bu Vina memberikan masukan supaya proposal dari Pinkan ini dapat lebih baik lagi ya, sehingga dapat diteruskan ke bab 4 dan bab 5. Jadi memang targetnya itu harus selesai dalam semester ini ya. Demikian kami sampaikan, dan untuk itu kepada Nulinda Pinkan kami persilakan untuk presentasi selama maksimal 15 menit ya. Nggak boleh lebih dan kurang ya. Oke, persilakan Nulinda Pinkan presentasi. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Yo. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak Sparta selaku dosen pembimbing saya. Selamat malam Pak Muklis dan Ibu Lydia Nasvina. Waalaikumsalam. Serta pihak akademi kampus dan audiens. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Perkenalkan, saya Nulinda Pinkan. Hari ini saya ingin memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2016 sampai 2020 sebelum dan masa pandemi. Pertama, latar belakang. Adanya pandemi COVID-19 yang membuat seluruh negara melakukan pembatasan sosial hingga saat ini masih dilakukan pemulihan ekonomi. Hal tersebut terbukti dari return on asset bank umum konvensional. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,88% apabila dibandingkan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 peningkatan hanya 0,10%. Dan pada tahun 2018 ke 2019 penurunan hanya 0,08%. Menurut laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020, hal ini disebabkan karena perlambatan laba yang terus-menerus. Tetapi pada sisi permodalan, pada tahun 2020, dari capital adequacy ratio dilihat adanya kenaikan sebesar 0,49% dari tahun 2019. Laporan OJK mengungkapkan peningkatan KAR ini
disebabkan adanya kontraksi ATMR di tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada net interest margin mengalami penurunan sebesar 0,40% dari tahun 2019 ke 2020. Dikarenakan pendapatan bunga bersih terkontraksi dan seiring dengan turunnya penyaluran kredit, hal ini berdampak pada NIM. Masalah good corporate governance kembali meningkat pesat seiring terbukanya skandal kasus PT Lipo Bank Tbk yang memanipulasi laporan keuangannya. Ini membuktikan bahwa masih lamanya penerapan good corporate governance walaupun telah menjauhi periode krisis moneter. Dunia perbankan belum menerapkan good corporate governance secara utuh. Terlihat dari banyaknya perusahaan perbankan yang mengalami masalah dikarenakan tata kelola perusahaan yang buruk, seperti kasus Bank Senturi yang mengalami likuiditas yang sangat serius. Dan yang baru-baru ini terjadi, korupsi kredit fiktif BJB Syariah, kejaksaan menangkap Dirut Hastuka Sarana Karya. Hal tersebut akan mengakibatkan hal-hal berikut, yaitu menambah biaya keagenan, terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam mengelola perusahaan, mengurangi kepercayaan stakeholder, dan lain sebagainya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih lemah dalam tata kelola yang baik untuk memuaskan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut. Pada penelitian Pasparta tahun 2020 yang mengintegrasikan bukti-bukti empiris dari tahun 2013 sampai 2017, hasil analisis mendapatkan bukti bahwa corporate governance sebagai monitoring untuk menekan kinerja keuangan pada perusahaan Indonesia terbukti dengan adanya peningkatan perusahaan dan nilai saham perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sarafina dan Saifi tahun 2017. Kontribusi penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan tambahan bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi good corporate governance. Yang kedua, fokus penelitian ini adalah pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang sejauh pengamatan penulis sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga, penelitian ini menambah variabel dummy, yaitu COVID-19, dan menambah penggunaan variabel kontrol, yaitu bank size dan leverage. Yang keempat, penelitian ini menggunakan data terbaru, yaitu data tahun 2016 hingga 2020. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan Indonesia? Kedua, apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia? Tiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia? Empat, apakah pandemi COVID-19 mempengaruhi kinerja keuangan? Hasil dari tujuan penelitian ini adalah satu, untuk menganalisis adanya pengaruh dari komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Dua, untuk menganalisis adanya pengaruh dari komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Yang ketiga, untuk menganalisis adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Yang keempat, untuk menganalisis adanya pengaruh COVID-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Penelitian ini menggunakan agensi teori sebagai dasar dalam melakukan penelitian yang akan menghubungkan antar variabel. Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara manajer atau agen dan para pemegang saham atau prinsipal. Teori keagenan ini berguna untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi terkait hubungan antara pihak, prinsipal, dan agen. Teori good corporate governance harus dimiliki oleh setiap bank, karena sistem dan struktur yang baik untuk mengelola bisnis dengan meningkatkan nilai pemegang saham
memberikan ruang bagi berbagai pemangku kepentingan dalam bisnis, seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Prinsipal dapat membatasi agen yang melakukan aktivitas menyimpang dari minat mereka dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen, serta membentuk biaya pemantauan yang dirancang untuk membatasi aktivitas yang menyimpang tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal yang muncul karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh agen merupakan biaya agensi atau agensi cost. Untuk mengurangi masalah atau konflik antar manajer dan agen, diperlukan pengawasan untuk pengelolaan bisnis. Mekanisme yang digunakan adalah good corporate governance itu sendiri. Dengan adanya mekanisme ini, perusahaan memelihara sistem yang menyediakan akses ke informasi dan prinsip-prinsip untuk pengelolaan dan pemegang saham dan dapat memenuhi tanggung jawab pihak manajemen dengan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai di setiap usaha, dimanapun, karena kinerja keuangan mencerminkan kemampuan usaha dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Good corporate governance secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak kepada kinerja perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena pengelolaan perusahaan oleh eksekutif perusahaan dan dengan penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan laba perusahaan dan nilai saham perusahaan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, mengukur kinerja perusahaan merupakan dasar untuk menetapkan pengendalian yang efektif. Kinerja keuangan yang akan diukur dalam penelitian ini diukur menggunakan return on asset atau ROA. ROA merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dan dalam menanamkan modal secara keseluruhan dari kegiatan usaha perusahaan yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan atau perbankan tersebut. Selanjutnya, variabel dan operasi. Variabel independen yaitu good corporate governance yang diproksikan dengan yang pertama itu Dewan Komisaris Independen. Kalau Dewan Komisaris Independen itu bertujuan untuk penyeimbang pengambilan keputusan komisaris yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah komisaris independen dibagi dengan total jumlah seluruh komisaris. Proksi yang kedua yaitu komite audit. Menurut Ikatan Komite Audit dapat berupa komite yang bekerja secara profesional dan bebas dibentuk oleh Dewan Komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah untuk membantu memperkuat pekerjaan Dewan Komisaris dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan pelaporan keuangan, administrasi kesempatan, review penggunaan, dan pelaksanaan administrasi perusahaan dalam perusahaan yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu total anggota komite audit. Selanjutnya, proksi yang ketiga yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemilik, dewan eksekutif, dan manajemen dalam suatu perusahaan. Yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah saham yang dimiliki manajerial dibagi jumlah saham yang beredar. Berikut merupakan jurnal acuan saya yang terdiri dari 5 jurnal internasional dan 7 jurnal nasional. Selanjutnya, kerangka pemikiran yang pertama merupakan Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial yang merupakan dan dependent variabel yaitu return on asset. Dan menggunakan dua variabel kontrol yaitu bank size dan leverage. Hipotesis pada penelitian saya yaitu hipotesis one tail yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
Metode penelitian. Objek penelitian ini yaitu industri perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentan waktu 2016 sampai 2020. Desain penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berasal dari laporan tahunan perusahaan perbankan tahun 2016 sampai 2020. Data diperoleh dari annual report yang didapat melalui publikasi Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan website perbankan itu sendiri. Jenis penelitian data. Penelitian ini menggunakan jenis data panel. Data panel terdiri atas beberapa objek dan meliputi periode waktu. Teknik pengumpulan data yang pertama penelitian kepustakaan, kedua metode dokumentasi, ketiga teknik pengambilan sampel. Berikut operasionalisasi variabel. Dependennya itu kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA. Yang kedua, independennya ada Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan kepemilikan manajerial. Dan independen yang terakhir yaitu variabel pandemi COVID-19. Yang variabel kontrolnya yaitu ukuran bank, dan yang kedua itu leverage, yang saya menggunakan DER. Dalam penelitian ini menggunakan debt equity ratio. Selanjutnya, teknik pengolahan data, analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan IFSU 9 sebagai media alat pengolahan data. Model penelitian ini menerapkan metode regresi berganda dengan analisis regresi data panel. Model regresi 1 yaitu 2016 sampai 2019, yaitu saat sebelum pandemi. Model regresi 2 tahun 2019 sampai 2020, yaitu saat pandemi. Analisis regresi data panel, yang pertama uji Chow, yang kedua uji Hausman, yang ketiga uji LM, lalu uji asumsi klasik yaitu ada uji normalitas, uji multikollinearitas, yang ketiga uji heterokedasitas, yang keempat uji autokorelasi. Teknik pengujian hipotesis yaitu ada uji statistik F dan uji statistik T. Sekian presentasi dari saya, pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Sparta. Ya, terima kasih kepada Saudari Nulinda Pingkan atas presentasinya. Untuk berikutnya kami persilakan ke Bapak Dr. Muklis untuk memberikan masukan tanggapan dari proposal masa kami Saudari Nulinda Pingkan. Kami persilakan Bapak Muklis. Ya, terima kasih Pak Sparta. Nulinda, saya rasa ini sudah matang ya, proposalnya sudah cukup jelas apa yang mau dilakukan. Saya hanya ingin melihat supaya kamu lebih tajam lagi gitu. Ya, jadi misalnya kerangka pemikiran, coba lihat deh kerangka pemikirannya gimana. Jadi good corporate governance itu diproksi dengan apa nih? Kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya tayangkan deh. Pakai Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan kepemilikan manajerial, Pak. Oh, jadi kepemilikan manajerial itu kalau makin banyak, makin apa? Makin bagus GCG-nya gitu. Makin bagus, Pak. Makin bagus karena, ya. Manajer merasa bertanggung jawab karena dia punya saham di perbankan tersebut, Pak. Menurut saya, Pak. Ya. Terus datanya nanti banknya apa aja tuh? Saya 45 bank, Pak, yang terdaftar di Bursa Efek. Berarti kalau misalnya BRI gitu, pemiliknya dimaksud dengan pemilik itu gimana itu? Manajer adalah pemilik gitu ya? Jadi manajer tersebut biasanya setahu saya diberi saham misalnya, Pak. Nah, dia karena dia mempunyai saham itu, dia merasa bertanggung jawab
atas kepemilikan itu, makanya dia bekerja secara baik, Pak. Karena kalau misalnya rugi, Nah, nanti kepemilikannya itu dihitungnya dalam apa? kepemilikannya itu Dalam persen atau persen, Pak. jumlah orang? Saya Jumlah. persen, Pak. Udah punya datanya? Saya izin buka ya, Pak. Hmm. Tapi saya baru nyari sebagian sih, Pak, yang kepemilikan manajerial. Rata-rata saya baru yang ROA saya baru yang dependen sama yang Ya, jadi kayak berarti kan nanti kalau makin banyak persentase saham yang dimiliki oleh para direksi, berarti GCG-nya makin tinggi gitu ya. Iya, Pak. Gitu kan? Maka ROA-nya juga diharapkan makin tinggi gitu kan? Iya, Pak. Nah, nanti coba diteliti kepemilikan. Contoh aja ya, contoh misalnya kepemilikan direksi BNI misalnya tuh. Pernah BNI. punya datanya BNI? Direksi BNI punya berapa persen saham BNI? Kebetulan saya baru nyarinya, saya izin share screen ya, Pak. Ya. Maaf ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Saya baru Oh nyari ya, yang ya. variabel kontrol sama dependen ya, Pak. Saya baru nyari yang keuangannya sih, Pak. Yang indepnya Oh, jadi menyusul, Pak. persentase kepemilikan belum? Belum, Pak. Itu mana nanti? Nanti di laporan Apa? manajemennya ya, Pak. Adanya ya, Pak. KI itu apa sih? KI apa? Komite Kepemilikan? Oh, komite enggak, Pak. Dewan Komisaris Independen, Pak. Maaf. Komisaris Independen. KA? Komite Audit. Oh, jadi yang KM ya, yang KM. Iya. Oh, KM masih kosong, belum punya ya? Iya, Pak. Saya masih mau nyari sih, Pak. Nah, itu nanti satuannya persen tuh. Persen, Pak. Oh. Karena kalau perorangan itu tergantung, kan dia tergantung juga dengan modalnya ya. Iya, Pak. Jadi kayak misalnya coba dicatat aja ya nanti ya. Misalnya kayak ya, BNI. saya catat ya, Pak. Misalnya contoh misalnya BNI misalnya. BNI itu total modal semua berapa triliun? Total asetnya BNI apa BRI, Pak? Modal BNI. Modalnya berapa triliun? Saya izin cek dulu ya, Pak. BNI ya, Pak? Berapa puluh triliun? Bentar ya, Pak. Bentar ya, Pak, agak. Jadi gini aja, catat aja dulu ya. Baik, Pak. Nurlinda. Jadi kalau banknya besar itu, jadi gini, mungkin nanti nggak persen mungkin nggak ya, tapi misalnya rupiah gitu loh. Oh, baik, Pak. Ya kepemilikan itu. Karena gini, misalnya seperti direktur BNI misalnya,
direktur BNI misalnya punya saham senilai katakanlah misalnya 10 miliar gitu. Iya, Pak. Pak 50 miliar rupiah nilainya gitu ya. Iya, Pak. Itu kan buat kepemilikan pribadi udah lumayan gede itu kan. Pasti dia udah GCG udah bagus lah kalau dia punya saham misalnya 50 miliar gitu ya. Iya, Pak. Nilai sahamnya 50 miliar pasti dia udah cukup baik lah. Dia nggak mau BNI sampai runtuh karena dia 50 Pak. miliar di situ gitu kan ya. Nah, tapi kalau dihitung dalam persen karena BNI itu modalnya puluhan triliun, 50 miliar dibagi sekian puluh triliun, ketemunya kan kecil banget gitu loh. Iya, Pak. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, jadi nanti kamu akan bilang bahwa pelaksanaan GCG dari segi kepemilikan manajerial kecil karena dalam persen kecil. Padahal itu si direksi yang punya saham sekian puluh miliar itu merasa udah banyak. nggak mungkin lah dia merugikan BNI karena dia punya saham di situ gitu. Jadi bagi dia sudah besar, tapi secara persen kecil. Oh, baik, Pak. Ya, jadi lebih nanti baik dalam coba ya enggak, kamu pikirkan aja nanti apa betul dalam persen itu gitu. Penelitian terdahulu gimana? Dalam persen ya? Kebetulan penelitian terdahulu hanya Dewan Komisaris Independen, Pak, proksinya. Saya nambahin proksi. Oh gitu ya. Ya itu aja nanti ya. Jadi memang itu ada datanya tuh. Iya, Pak. Saya tahunya karena teman saya itu kebetulan direkturnya teman saya tuh Pak Bob. Itu memang dia punya saham berapa sekian lembar gitu kan. Nah itu kan kira-kira kekayaan dia berapa gitu kan. Itu saya bayangin kalau punya kekayaan segitu pasti Pak Bob udah loyal banget sama BNI. Nggak mungkin dia mau merugikan BNI gitu kan. Iya, Pak. Tapi nanti kamu hitung dalam persen, jangan-jangan persennya kecil banget 0,000. Oh iya, Pak, baik, Pak. Ya, jadi nanti kamu pikirkan kira-kira kalau misalnya seperti itu, kan kamu nggak bisa ngitung cepat nih. Iya, Pak. Ya kan, nggak bisa ngitung cepat dan barang nanti kalau udah ketemu angkanya, coba kamu perhatikan itu. Baik, Pak. Nanti kalau ketemu ya kamu cari cara lain selain persen ya. Baik, Pak. Tapi lain misalnya kalau ya misalnya gini lah, misalnya orang yang punya saham 100 miliar dari bank yang modalnya 50 triliun sama orang yang punya saham 50 miliar dari bank yang modalnya cuma 2 triliun misalnya kan. Iya. Kan beda kan? Padahal sama-sama 100 miliar bagi dia kekayaan segitu udah bikin dia loyal gitu kan. Tapi dalam persen jadinya kan beda itu. Ya enggak? Iya, kalau Pak. bank yang tadi modalnya cuma 2 triliun dia persennya udah gedean. Tapi kalau yang modalnya puluhan triliun persennya kecilan gitu kan. Iya, Pak. Ya enggak? Nah itu coba nanti kamu pikirkan angkanya itu gitu. Baik, Pak. Itu variabelnya kan ya. Iya. Nah terus saya pernah baca itu ya laporan pelaksanaan GCG. Kamu udah pernah baca belum? Dari yang dikeluarin sama siapa ya, Pak? Banknya. Oh, jadi banknya. bank-bank itu setiap bank itu setiap tahun disuruh bikin laporan pelaksanaan GCG. Oh iya, Pak. Saya kemarin ada itu. Oh iya, baik. Beda ada sama laporan yang manajer ya, Pak? Manajer apa? Ada laporan manajer gitu sih, Pak. Beda ya, Pak? Yang bikin banknya, laporan pelaksanaan GCG. Manajer, Pak. Saya bacanya, Pak. Gimana judulnya gimana? Laporan pelaksanaan manajer. Manajer, Pak. Bentar. Saya pernah baca. Bukan ini laporan manualnya Pinkan. Di laporan manual itu ada laporan GCG, laporan CSR gimana sih? Annual report, iya, Pak. Nah, kan ada laporan pelaksanaan GCG, ada laporan pelaksanaan sustainable financing, ada. Ya kan? Nah, itu kamu coba pelajari laporan itu, nanti kamu lihat ada nggak dari laporan itu yang bisa dijadikan ukuran pelaksanaan GCG gitu. Ya.
Halo Nurlinda, kamu dengar nggak omongan saya? Dengar Pak, baik Pak. Maaf masih kemute. Jadi kamu baca laporan pelaksanaan GCG oleh bank-bank. Tahu Nurlinda? Paham Pak? Jadi setiap bank itu dia disuruh bikin setiap tahun disuruh bikin tuh laporan pelaksanaan GCG, ada tuh laporannya. Baik Pak. Dulu waktu LPPI masih perpustakaannya gede dulu itu setiap bank itu disuruh ngirim satu laporannya tuh ke LPPI dulu. Emang nggak tahu tuh sekarang laporannya udah dibuangin kali. Padahal dulu tuh setiap bank bikin laporan pelaksanaan GCG itu harus dikirim ke LPPI. Nah nanti karena LPPI dianggap ada apa tokoh-tokohnya di situ yang bisa menganalisis bagaimana sih pelaksanaan GCG di bank-bank ini gitu. Nah, ada itu terpisah dari laporan tahunan sendiri gitu, bukunya sendiri. Nah, kalau di situ ya coba lihat isi bukunya apa aja itu, poin-poinnya apa aja gitu. Ya, nah yang saya tahu itu misalnya ada pedoman penanganan benturan kepentingan misalnya. Pedoman penanganan benturan kepentingan. Ini kaitannya sama yang kamu tadi bilang ya, misalnya tadi kan kamu bilang apa direktur bank yang ketangkep segala macam tadi kan, Iya Pak. ya enggak? Nah itu kan sebetulnya menunjukkan lemahnya pelaksanaan GCG, Iya. ya kan? Iya Pak. Nah itu kelihatan kalau di laporan pelaksanaan GCG itu kelihatan itu sebetulnya. Kalau kita baca gitu ya, biasanya tuh kalau yang laporan pelaksanaan GCG-nya itu jelek, itu dia itu ngutip-ngutip aja peraturan-peraturan itu yang dia kutip gitu. Jadi peraturan GCG itu dia ketik ulang gitu, itu jadi laporan dia gitu. Iya Pak. Tapi kalau yang bagus, dia menceritakan misalnya bagaimana kalau seorang pejabat di banknya mengalami benturan kepentingan, misalnya dia mau beli komputer sekian puluh miliar, ternyata suppliernya masih saudaranya misalnya gitu. Nah itu apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya gitu. Itu disebutkan gitu langkah-langkahnya harus begini. Atau pejabat bank mau ngasih kredit, ternyata salah satu pemohonnya itu kebetulan saudaranya pemimpin cabang misalnya. Nah itu apa yang harus dilakukan gitu. Gimana Pak? Maaf Pak. Misalnya nih seorang pemimpin cabang, Iya. kedatangan calon debitur mau minta kredit, ternyata saudaranya gitu. Iya Pak. Nah terus langkah yang harus dilakukan pemimpin cabang ini apa gitu. Dia harus independen sih Pak. Dia harus Saya nggak nanya aturan. kamu, nanya kamu. Maaf Pak. Jadi kalau di buku pedoman pelaksanaan GCG itu disebutkan. Oh iya baik Pak. Disebutkan kalau seorang pemimpin cabang menghadapi benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu terjemahan dari bahasa Inggris conflict of interest. Oh, iya. Maka dia harus melakukan ini gitu. Nah, kalau di buku pelaksanaan GCG-nya itu ada diceritakan seperti itu, berarti dia bagus. Tapi kalau nggak ada, berarti di pelaksanaan GCG-nya nggak bagus gitu. Ngerti nggak? Baik Pak. Ngerti. Nah itu kalau kamu baca, pokoknya intinya kamu udah pernah baca belum laporan pelaksanaan Udah Pak, GCG? saya udah nemu nih Pak yang BNI yang ini ya Pak. Ya izin share screen boleh Pak? Ya. Yang ini ya Pak. Ya, coba lihat. Coba isi bukunya apa aja tuh? Tuh, governance soft structure. Apalagi tuh. Terus ada. Nah, ini kamu belum pernah baca kan? Ini kamu harus baca nih. Baik Pak. Mekanisme good corporate governance. Mekanismenya gimana sih di Bank BNI itu gitu. Oh iya Pak. Terus ada RUPS Pak. Terus ada prosedur penyelenggaraan RUPS. Tata tertib, hak pemegang saham, dan kehadiran pihak lain, pemberian kuasa dan pemberian kuasa secara elektronik,
ada ketentuan forum kehadiran RUPS-nya Pak, upaya meningkatkan banyak sih Pak. Nanti saya baca Pak. Nah gitu, Baik Pak. dibaca tuh Baik Pak. ya. Oke. Baik Pak. Itu kepemilikan tuh kamu bilang apa namanya? Makin besar kepemilikannya maka makin bagus. Iya Pak. Tapi kalau komisaris independen itu nggak boleh malahan. Iya Nggak Pak. boleh punya saham dia. Nah, komisaris independen itu nggak boleh punya saham malahan. Iya. Kalau punya saham dia nggak boleh jadi komisaris independen. Ya. Iya Pak. Nah ini coba kamu baca deh ini. Nanti dari situ kamu bisa, nanti kamu bandingin misalnya Bank BNI sama bank apa gitu ya, bank kecil. Kalau bank kecil ketahuan banget tuh. Nanti kamu bisa lihat bedanya laporan GCG-nya bank ini sama laporan GCG-nya bank ini. Nah nanti kamu bisa lihat kira-kira pelaksanaan GCG-nya tuh yang lebih bagus yang mana sih gitu. Baik Pak. Ya jadi biar ada ininya lah kan, ada ya kamu agak susah dikit lah, masa cuma ngitung-ngitungin doang, kamu hitungin Iya, Pak. kepalanya independennya segini nggak independen segini maka segini, terlalu gampang dong kerjaanmu Itu ya. nanti di bab Iya, 4 Pak. atau di bab 2 Pak? Bab 2 kan teori. Nah ini biar ya itu Pak, jadi maksud saya justru di bab duanya ini loh Bab 2 Pak, apa kan teori betul Pak. Bab 2 teori, ini kan baru, kalau tadi itu baru bukan di ini bab 4. Di bab 4-nya nanti. di apa namanya operational variabelnya itu ya. Kamu pikirkan lagi lah operational variabelnya itu gitu. Bab 3-nya ya Pak. Bab 3-nya. Menceritakan tentang apa tuh GCG apa? Tolok ukurnya GCG itu loh Pak. Ukurannya GCG itu. Measurement-nya. Iya Pak. Measurement-nya. Operational variable. Baik Pak. Ya nanti ini Pak, takutnya kalau di ukuran enggak itu apa mau dilihat, nanti khawatirnya mereka itu sesuatu luar biasa banyak juga itu. Atau Kalau mungkin enggak di ya pakai itu penjelasannya aja Pak. Pakai itu aja. Oh ya boleh di penjelasan di aja bab 4, nanti. di bab 4 kalau udah hasilnya dia bisa jelasin itu Pak mungkin ya. Waktu Oh ya ternyata nggak nyambung misalnya ya. Ya. Oh ya gitu Nurlinda, boleh juga Nurlinda. Kalau pakai, kalau kamu udah kesulitan ya udah, kamu pakai aja ke yang ada sekarang. Tapi nanti kamu di sana kalau ternyata nggak nyambung nih antara GCG sama ROA nggak nyambung. Nah mungkin ini ukuran variabelnya gitu. Iya. Nanti jelaskan nanti jadi di 4 itu. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Karena kalau studi kasus mungkin bisa itu Pak, studi kasus ya. Misalnya studi kasus mengenai pelaksanaan GCG di Bank BNI, itu studi kasus lebih bagus itu seperti itu. Tapi kalau ini empirikal mungkin pada saat di bab 4 dia melihat hasil itu apa artinya, kasih contoh kan. Contoh di pelaksanaan di BNI. Dulu Pak Sparta peneliti skripsi mahasiswa GCG yang pertama kali ditulis. Ya. Itu kan yang nulis Sri Wahyuni Siregar. Iya. Ya betul. Nurlinda kamu baca nggak? Udah baca belum? Angkatan 2004 tuh, lulusan pertama. Kemarin ya, sih Nurlinda saya, ya? Belum sih Pak, saya yang 2017. Nah ya, udah gini ya. Ini saran aja nih, kan saya di sini suruh ngasih saran. Kamu baca penelitiannya Nurlinda si Sri Wahyuni Siregar itu. Ya, kamu baca. Nah, itu bagaimana dia mengukur tinggi rendahnya pelaksanaan GCG. Ya, kamu baca aja. Ya, kamu baca. Nah, nanti kira-kira ya terserah kamu mau di bab 3 apa di bab 4 gitu. Kalau kesulitan nggak punya waktu lagi ya bab 4 aja. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Coba kamu baca aja deh. Itu kalau nggak salah waktu itu Sri Wahyuni itu ya. Dia itu berhari-hari di perpustakaan LPPI dulu tuh. Berhari-hari dia di perpustakaan LPPI, dia bukain itu satu-satu laporan GCG itu.
Terus dia kasih skor. Kalau ada ini, ada ini, ada ini. Iya. Setiap pada peristiwa ini dia kasih skor 1. Ada ini dia kasih lagi skor 1. Ada ini dia kasih lagi skor 1. Nah, terus nanti dia jumlah tuh. Oh, ini bank ini skornya sekian. Bank ini skornya sekian. Bank ini skornya sekian. Nah, itulah yang nanti yang dipakai untuk mengukur tinggi rendahnya GCG. Cari itu Jadi pasti ada itu Sri Wahyuni Siregar. Coba baca-baca aja, baca-baca. Baik. Ya. Baik, Pak. Itu yang pertama kali dulu pembimbingnya Bu Komsiah. Pembimbingnya Bu Komsiah. Itu kan di orang Trisakti tuh. Trisakti. Ya, Nurlinda baca-baca aja. Dulu saya ngundang Pak, saya ngundang dia bimbing itu. Ya, ya, betul. Saya di Kaprodi, saya Betul. akuntansi itu saya ngundang. Ya. Terus dia bilang boleh teh, tapi satu aja, gitu kan? Iya. Akhirnya tuh dia hanya mau satu orang aja, Sri Wahyuni itu. Iya. Jadi coba saya rasa masih ada itu. GCG itu ada dua pendekatan Pak. Satu pendekatan yang ukuran yang pakai skor itu, yang kedua pendekatan implementasi dari elemen-elemen dari GCG itu. Jadi banyak mahasiswa itu memakai yang bukan yang skor itu karena kan ribet itu. Selain itu luar biasa. Memang. Yang dia pakai cara kedua, banyak riset di jurnal itu pakai cara kedua aja, dipakai lebih gampang gitu. Nanti kalau seandainya ada ketemukan masalah di bab 4 baru dia cerita dia kasus-kasus di BNI di mana sebagainya gitu. Memang kelemahan yang kedua ini dia rohnya agak kurang sih. Kalau yang pertama yang Kak Sri Wahyuni itu sama kasih skor. Malah ada lagi Pak Muklis, skor itu sudah ada, mereka tinggal ambil skor aja, ada juga itu Pak Muklis. Nah, itu dia. Coba Nurlinda, kamu cari tuh. Itu skornya dikasih oleh lembaga itu. Lembaga itu yang mimpin Pak Siddhartha Utama itu lembaganya. Ya, tapi itu nggak update kadang Pak. Jadi itu repot di situ. Jadi dia menerbitkan nggak tiap tahun repot itu mahasiswa. Itu menyebabkan mahasiswa itu pakai cara kedua lebih gampang gitu. Jadi makanya waktu dulu Pak Muklis waktu baru keluar itu banyak mahasiswa pakai itu kan. Banyak sekali itu tahun-tahun 5 tahun pertama itu setelah Pak Muklis itu mereka pakai itu kan baru keluar tuh. Nah setelah itu nggak update jadi repot. Misal mau 2020 nggak ada kasih mahasiswanya. Misalnya 2015 ada, 2020 nggak ada. Kayak gitu. Jadi sehingga mahasiswa pakai cara kedua. Dan sekarang cara pertama itu udah jarang dipakai karena nggak update itu data, kecuali Kak Sri Wahyuni kan rajin tuh dia skor sendiri. Nah itu dia. Nggak tahu dia tuh kos dekat situ ya Bu Vina ya. Sri Wahyuni itu dulu kos ya. Iya, dia sekarang jadi itu Pak, jadi rumah tangga. Buka kafe sekarang Pak, enak Pak kafenya. Buka kafe di Medan, di Medan ya, di Binjai apa di mana gitu. Di Medan ya. Terakhir itu saya lihat Facebooknya dia ibu rumah tangga, habis buka kafe. Awalnya dia guru les Inggris, terus jadi buka kafe sekarang. Kafe nggak tahu sih, buka kafe dia pintar. Dia kosnya dekat situ ya, Bu Vina ya. Iya, dekat kampus Pak. Buka kampus. Oh, dia kosnya dekat kampus, makanya dia tiap hari itu di perpustakaan itu. Tiap hari di perpustakaan, dia pagi sampai sore, pagi sampai sore di situ. Perpustakaan terus Pak mainnya. Iya, rajin Pak 24 tuh Pak. Libur juga datang. Iya. Iya, kamu baca-baca aja Nurlinda, baca-baca. Baik Pak, nanti saya coba cek lagi ke perpustakaan Pak. Dari saya segitu dulu ya, nanti Bu Vina terima kasih banyak Pak Muklis. Iya. Oke, terima kasih Pak Muklis. Oke, saya aja. Terima kasih Pak Muklis atas masukannya. Halo Bu Vina. Kemudian ya Pak, saya nunggu dengerin Pak ngomong. Mbak Vina ya, silakan Mbak Vina. Halo, silakan Mbak Vina. Ini mau Pak Muklis. Saya udah dulu ya. Ya Pak, makasih banyak Pak Muklis. Iya. Silakan Vina. Terima kasih banyak Pak Muklis. Ya. Makasih Pak Sparta, Pak Muklis. Sebenarnya ini sudah bagus banget, benar kata Pak Muklis ya, Nurlinda ya. Pinkan ya manggilnya ya, Pinkan ya. Ibu.
Ya dulu kan kita ketemu ya. Bimbing sama ngajar Bu. Magang Iya. sama KKM Bu. Oke, ya. Jadi gini Pinkan, udah bagus ini, cuman saya kasih beberapa masukan aja. Itu yang pertama kan di judul itu kan kita meneliti, Pinkan meneliti tahun 2016 sampai 2020. Oke. Ya, pada saat sebelum COVID dan masa COVID ya, cut-off-nya di 2019 dan 2020. Nah, dalam latar belakang sebelum ke pemilihan judul ini, itu untuk yang variabel independen, dependen itu sudah dijelaskan dengan baik ya, sampai ada kasus di DJB karena nggak ada GCG maka terjadi kasus ini gitu kan. Nah, yang belum saya lihat itu sedikit paragraf pengantar untuk COVID-nya. Oh, baik. Jadi kan ada tambahan COVID kan, itu yang membuat pengisian kan beda dengan yang direplikasi ya. Jadi, tolong ditambahkan 1-2 paragraf ya, tentang penjelasan Pinkan memasukkan COVID. Nah, jadi bisa nyambung ke judul yang Pinkan angkat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu di teori agensi ya, baik dari pendahuluan maupun dalam bab 2 ya, itu Pinkan memakai siapa ini yang tahun 1976. Nah itu itu Jensen and McLean itu jurnal ya. Itu jurnal Bu. Jurnal ya. Kalau bisa tambahkan juga dari buku ya. Dari buku tentang teori agensi, dan kalau 76 itu udah terlalu out of date ya, yang 2000-an lah ke sini itu banyak teori agensi. Emang udah lama sih ilmunya, tapi kan kalau buku pasti ada edisi pembaharuannya. Kayak kita kan ada di revisi lagi walaupun isinya hampir sama. Seperti itu ya Pinkan ya. Karena 76 jauh banget. 76 kamu juga belum lahir kali Pinkan. Iya. Belum kan? Ya itu ya yang kedua itu. Nah kemudian di kerangka teoritis, ya di kerangka teoritis itu kan di sini Pinkan membuat hipotesis yang katanya wantel ya. Iya Bu. Oke, ya jadi berarti di kerangka teoritisnya nanti langsung disebutkan aja. Itu kan belum kelihatan hubungannya. Baru tanda tanya aja ya. Hubungannya itu apa? Oke, sepertinya itu aja sih Pak Sparta masukan dari saya ya, karena kalau untuk operasional sudah dijelaskan sudah lebih rinci oleh Pak Muklis ya, masukan dari Pak Muklis. Ya itu aja. Apa dia masukan? Oh judul apa? Pin? Sinyal agak itu sinyal di hotel dia agak itu di hotel di Jambi ya Pak. Jadi gini Pak, yang pertama itu poin-poin yang pertama apa? Poin pertama itu menambahkan 1 atau 2 paragraf tentang penjelasan COVID. Ya, terus kalau yang poin kedua itu di bab 1 ini. Di bab 1 ya? Ya, bab 1 pendahuluan. Di bab 1. Terus apa lagi? Terus kalau yang kedua itu teori agensi yang oleh Jacqueline itu ya. Jensen and McLean. Itu kan udah kalau bisa ditambah juga dengan yang dari buku teori agensinya. Ditambah Bu, ditambah. Dari buku apa? Dari buku teori akuntansi ada Godfrey ada itu. Dari buku manajemen investasi kan. Dari apa Amal Bulki juga ada. Iya. Jadi edisinya yang lebih baru gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu hipotesis penelitian di kerangkanya itu dijelaskan kan. Di sini Pinkan sudah menjelaskan kalau dia wantel jadi berpengaruh positif. Tambahkan berpengaruh positifnya di kerangka. Terima kasih Ibu.
Ya, Pinkan. Apalagi Semangat ya. bulan tiga Masih ini. magang. Ya, Iya. masih magang. Laporan magangnya belum selesai. Skripsinya udah pro, keren. Iya Ibu. Nah ini ya Bu, lancar. Ya. Iya. Ini yang pertama ya Pak ya? Yang Iya, pertama Ki. Sempro ya? Enggak, 2018 ya? yang kedua nih, kedua. Oh yang kedua. Ada Yang nyusul lagi, pertama siapa? ada nyusul lagi yang ketiga nih. Tiga nyusul lagi minggu depan ada ketiga tuh. Ada 3 orang, 5 orang. Oke, yang pertama siapa? Harusnya Pinkan yang pertama Itu karena si saya Tiara, terutama Tiara. Oh Tiara. Tiara, yang itu siang minggu depan ada 3 orang lagi nih. Ya dia diburu oleh pembimbingnya. Iya mantap Pak Sata. Buru. Keren. Kalau nggak mau diburu pindah ke yang lain situ aja. Orang nyari pas Sata biar cepat selesai. Ya walaupun saya kadang-kadang suka juga tinggi juga tapi mau sama saya. Ya lah. Magangnya di mana magangnya? Saya di Lembaga Penjamin Simpanan, Pak. LPS. PS. Di situ udah berapa bulan? Udah 2 bulan, Pak. Udah 2 bulan. Mau Ngapain 2 aja di bulan. situ? Ngapain aja? Saya kebetulan di divisi manajemen aset, Pak, di grup manajemen aset. Kita ngerekap data bank yang likuidasi sih, Pak. BPR ya? Iya, BPR yang udah dilikuidasi. Oh gitu. Terus asetnya mau diapain gitu ya? Iya, ada yang udah, kalau misalnya yang bukan anak magangnya, karyawan tetapnya, Pak, nyamperin langsung ke tempat aset-aset yang BPR itu, Pak, yang udah dilikuidasi. Oh itu nanti itu jadi diambil oleh LPS tuh ya, karena LPS bayarin deposannya udah dibayarin sama LPS kan ya? Iya Pak, ditagih lewat LPS, jadi grup manajemen aset yang kesana gitu Pak. Di sana itu kemarin tahun 2019 ya, 2019 itu ada 107 orang karyawan LPS itu pelatihannya di LPI, karyawan baru. Pokoknya yang muda-muda itu dari UI banyak, dari berbagai inilah, dari UI banyak tuh. Dari IBS ada nggak Pak? Dari IBS ada nggak ya? Ada. Kalau cutting 2017 ada Pak, jadi admin di LPS. Dia tadinya magang di LPS. Ada. Terus jadi admin gitu. kontrak 2 tahun. Oh gitu. Kak Putri. Saya lupa itu ada apa enggak ya kemarin itu. Kayaknya ada, lupa saya. Lupa 107 orang loh. Iya. Kamu kalau kamu bilang Kemang pasti dia tahu deh. Karena dia di LPPI itu dulu sekitar hampir setengah tahun kali. Ya asrama Pak. Lama ya Pak. Enggak deh, enggak di asrama, pulang gitu. Pulang. Tapi mereka setiap pagi datang gitu ke kelas. Pasti banyak deh kamu tuh. Pokoknya yang kira-kira masa kerjanya paling 2 tahun, 3 tahun gitulah. 2 tahun. Masa kerjanya 2 tahun tuh baru ditempatkan. Itu dulu pendidikannya di LPPI. Di itu ya, gedungnya di situ ya, di mana? Equity Tower. Century. Ya, Equity Tower. Saya yang di Pacific Century Pak, seberangnya. Oh iya. Kan dia beberapa gedung ada ya. 2. Di beberapa gedung, 2 gedung ya. 2 gedung Pak. Iya. Saya sering ke sana dulu. Ya oke, terus saja Nulinda. Iya Pak, makasih Pak, makasih Ibu Ledia Nasrina. Ya. Oke, masih ada Vin, Pak Muklis, masih ada lagi Pak Muklis. Nanti Pinkan. Nanti setelah diolah datanya, nanti kalau misalnya banyak masalah, misalnya banyak hipotesa yang nggak terbukti, nah itu nanti baru di bab 4-nya banyak yang bisa kamu ceritakan. Misalnya ROA itu kan sebetulnya ya jelas kalau manajemennya nggak bagus, GCG itu kan sebetulnya intinya akhlak ya. Iya. Kalau manajemennya akhlaknya nggak bagus ya tentunya ROA-nya kecil gitu. Karena terjadi banyak pemborosan gitu kan.
Iya, Pak. Yang untung pribadi manajernya, tapi ROA perusahaan itu rendah gitu. Itu hubungannya sebetulnya seperti itu. Ya, jadi kalau moralnya direksi manajemen itu nggak bagus, akibatnya banyak terjadi pemborosan sehingga ROA perusahaan rendah gitu. Intinya seperti itu. Ya, nah nanti kalau misalnya ternyata nggak terbukti dengan pendekatan kamu cari penjelasan kan. Mungkin ROA itu bisa ada banyak faktor lain yang mempengaruhi ROA selain yang sudah kamu kontrol itu kan leverage sama bank size, Pak. Bank size. Mungkin ada di luar itu yang berpengaruh lagi terhadap ROA, sehingga pengaruh GCG terhadap ROA nggak kelihatan gitu loh. Iya, Pak. Ini kan? Nah, mungkin nanti kamu coba misalnya kamu sarankan ROA-nya diganti apa? Mungkin BOPO mungkin atau NPL gitu kan? Baik. Ya enggak? Nah, kalau kamu ceritain yang tadi kan berarti tadi Bank BJB ya? Iya, Pak, BJB Syariah, Pak. BJB itu ada tuh angkatan 2004 yang di situ, siapa namanya Bu Vina? Oh, ini Cowok. Silva juga, Pak. Silva. Enggak, 2004. Iya, Cipa. Panggilannya Cipa Silvana itu 2004, Pak. Yang suka sakit gitu. itu, Pak. Oh, cewek, cowok. Cowok siapa ya? Cowok itu saya perhatiin tuh anak itu kalau dia lagi cerita-cerita gitu ya di medsos itu, BJB itu memang udah agak, ya mungkin nggak cuma BJB ya. Jadi misalnya analis kredit terima duit dari debitur itu kan GCG yang buruk ya. Itu udah sebetulnya sekarang ini udah jarang banget ya ada yang begitu. Tapi saya dengar sekarang itu masih bahkan ada gejala meningkat itu. Gitu. Waduh. Ya kan itu kan berarti kan gejala. Mereka dulu ekuitas, Pak, BJB punya. Ya itu kan berarti memburuknya pelaksanaan GCG kan kalau sampai analis kredit kerjasama sama debitur. Nah itu kan budaya sebelum Krismon lah itu yang begitu kan. Nah itu ada kecenderungan beberapa tahun kemarin itu pelaksanaan GCG itu menurun. Nah itu kalau cerita-cerita anak-anak yang di BJB itu memang ada gejala-gejala seperti itu gitu. Ya sehingga ini yang mengakibatkan ROA itu turun gitu. Nah tapi kalau selain ROA mungkin nanti kelihatan nggak di NPL misalnya gitu kan. BOPO ya Pak. Atau BOPO gitu ya. Baik, Pak. Itu nanti sebagai alternatif lah nanti mungkin di bab 4-nya kamu ceritanya seperti itu. Baik. Ya oke itu aja deh dari saya. Terima kasih Pak Muklis, terima kasih Bu Lady, Ana Sukina. Terima kasih kepada Mbak Vina sama Pak Muklis atas masukan dan juga ada beberapa yang perlu dirubah ya, terutama kalau dari Pak Muklis itu nanti tolong teliti kepemilikan. Jadi kepemilikan pakai persentase. Kalau persentase kalau masih kecil kan susah. Mungkin saran saya gini ya Pak Muklis, Pinkan coba pakai angka penuh nanti di lockkan, di loan-kan. Sama dengan size ya Pak. Ya angka penuh aja, pakai angka penuh nanti di loan-kan. Jadi ada angkanya. Jadi kalau pakai persentase kecil operasi ini nggak kelihatan nanti itu, nggak kelihatan. Iya, karena sahamnya si Bob itu saya lihat 0,000 gitu Pak. Jadi maka di angka penuh itu di loan-kan nanti. Pak Bob Ananta ya Pak Muklis. Iya. Pak Bob Ananta. Temanku ya Pak Muklis Pak. Iya. Jadi itu aja Pak Muklis ya jadi angka penuh nanti di loan-kan ya. Iya. Kan itu aja. Jadi kita lihat besaran dia miliki. Kalau persentase susah nanti nggak bisa berdampak dia tuh nggak kebaca oleh ekonometrik ada dampak. Iya betul. Jadi Pak. Iya nggak baca. Jadi kita padahal dia udah punya duit, udah punyanya gede banget itu. Banyak banget. Iya. Banyak banget itu. 200 miliar kan banyak banget. Karena biasa kalau bank pemerintah, kalau direksi itu pasti nggak banyak lebih punya nggak sampai persentase 1% ini nggak ada kali mungkin. Nggak ada. Nah kan 0,00 Pak. Iya. Tapi nanti kalau nanti akan terjadi ketimpangan kalau seandainya itu pada bank swasta. Nah, jadi gimana cara tuh bank swasta nanti akan terjadi
ketimpang. Jadi akan terjadi data itu data outlier, sehingga kalau data outlier dibuang. jadi akibatnya itu bank-bank itu nggak bisa komparasi antara bank pemerintah sama bank swasta, bank swasta gitu. Karena Jadi nanti size-nya beda. jadi kita biarkan aja nanti kalau udah outlier biarkan aja untuk khusus untuk kan kepemilikan manajerial itu kita agak abaikan ini mengenai outlier-nya ya. Karena memang seperti itu. Jadi nggak dibuang outliernya, Pak. Biar aja seperti itu. Ya. Ya itu Mbak Pinkan ya. Karena kita lihat nanti kalau outlier itu kan kita nggak variable tapi residual dari regresi kita lihat outlier-nya. Bukan dari masing-masing variable. Masing variable nggak bisa kepakai kan. Kalau di dalam itu Pak mungkin dalam penelitian ilmu ekonomi justru makin banyak data makin outlier makin banyak itu. Jadi makin banyak data pasti nggak normal. Itu saya udah coba itu. Jadi kalau kita di akuntansi kan merasa ini data kurang. Justru kalau data makin banyak makin nggak normal mah. Nggak normal itu di ekonomi. Jadi kita bisa treatment dengan dianggap dia normal gitu kan, normal gitu. Itu di ekonomi waktu riset di S3 ekonomi Pak beda dengan pandangan orang akuntansi sama manajemen tuh. Manajemen merasa kan data sedikit khusus manajemen. Kalau di ekonomi banyak banget datanya. Nah, dia merasa wah pasti nggak normal seperti kalau makin banyak data makin nggak normal gitu. Seperti itu ada kan itu. Jadi maka di treatment dia menggunakan apa yang diasumsikan dia normal gitu ya. Kan lebih 30 data itu normal. Jadi itu hati-hati. Tapi pada saat residual regresi harus kita treatment lihat sekali aja sudah. Tapi kalau masih variabel nggak bisa. Sulit itu. Banyak terbuang datanya. Saya pengalaman satu disertasi di ilmu ekonomi seperti itu pandangan orang. Jadi beda pandangan orang dosen ilmu ekonomi sama dosen akuntansi sama dosen-dosen di manajemen itu beda sekali itu. Jadi mereka memandangnya lebih ramah Pak. Mereka memandangnya tidak serigid dari akuntansi sama manajemen. Agak beda aliran ya. Itu aja Bapak mungkin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas masukannya. Mudah-mudahan Mbak Pinkan itu bisa nanti bulan Januari udah ujian ya. Januari udah ujian sidang akhir Januari. Yang lama-lama pusing kepala saya ngadepi masalah lama-lama itu ya. Itu saya pengen bersih semua ya Mbak Pinkan ya. Itu. Ada lagi Pak mungkin kalau nggak ada tutup acara seperti ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muklis, Bu Lediana Sina. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Muklis, Mbak Vina. Terima kasih Mbak Devita. Ya. Terima kasih. Banyak.